Maka dari itu, sesuai dengan topik hari ini, kita akan bicara mengenai navigasi untuk Gen Z. Nah, pembicaranya give some love kepada Bapak Budi Hudaya selaku Branch Manager PT Panasonic Global Indonesia. Silakan Pak Budi, di kursinya besar. Ya. Oke, mic-nya. Kemudian tentunya tadi ya, kita perlu dapat juga nih teman-teman insight-nya nanti kalau di kantoran itu seperti apa sih kompetensi yang kita perlukan gitu ya. Nah itu Pak Budi bisa nanti ngasih gambaran. Kemudian kalau teman-teman mau membuat sebuah perusahaan sendiri, nah, dari sejak sekarang nih menjadi entrepreneur, menjadi creativepreneur, mungkin join dengan teman-teman yang ini kan berarti engineering, gabung dengan teman-teman yang di desain untuk menghasilkan sebuah produk yang memixkan. Itu nanti kita bisa dapat dari narasumber yang berikut ini nih. Pak Andri Kristianto, entrepreneur di engineering consulting. Please welcome on stage. Oke, nah ini bakal banyak dapat kesan-kesannya bagaimana mengarungi samudra profesional, apa aja yang dibutuhkan, apa aja enaknya, apa aja nggak enaknya. Give some love untuk Teh Fitri Ramadhani selaku Spec in Engineering PT Panasonic Global Indonesia. Oh ya, Pak Ari Sutarman, please welcome on stage. Iya, Pak. Sip, udah lengkap ya? Nah, saya akan mulai dari kira-kira pertanyaan pertamanya adalah banyak nggak sih teman-teman Gen Z yang ternyata pas kemarin kita survei ya, Bu Teh Alia ya, kita survei ke beberapa kampus kemarin sampling, ternyata banyak teman-teman Gen Z yang merasa kesulitan pada saat dia melakukan penyesuaian diri. Nah, kira-kira hari ini tantangan terbesar apa yang akan dihadapi teman-teman Gen Z atau generasi-generasi muda di dunia kerja? Saya mau mulai dari Pak Budi dulu. Oke, Kang Indra, terima kasih buat pertanyaannya. Selamat sore teman-teman semua. Semangat ya. Jadi tadi mungkin menjawab pertanyaannya Kang Indra tentang Gen Z, tantangan ya? Tantangan, kira-kira apa yang dibutuhkan? Kalau saya lihat sih mungkin saya sering baca artikel, kebiasaan saya kalau saya sebelum tidur itu saya suka scrolling atau saya suka googling. Nah Gen Z itu kalau di benak saya mungkin related sama istilahnya itu strawberry generation. Ya saya harap teman-teman di sini semua nggak seperti itu gitu. Nah apa yang namanya strawberry generation? Karena itu istilah tersebut melekat cukup kuat di Gen Z ini. Kenapa? Karena rata-rata Gen Z itu generasi yang boleh dibilang mereka itu berada di posisi zona nyaman, comfort zone. Kenapa? Karena rata-rata mereka berada di keluarga yang sudah nyaman, yang sudah settle. Orang tuanya itu sudah berkecukupan, mapan, sehingga mereka itu hidupnya mungkin boleh dibilang ya udah enak, nggak ngalamin kalau generasi-generasi sebelumnya kita generasi X, generasi Y, kita ngalamin lah sulitnya persaingan seperti apa gitu kan. Even mungkin kalau orang tua kita generasi baby boomer ini kan mungkin lebih struggle lagi ya perjuangannya ya. Mungkin kalau ada yang lahir di tahun 40-an gitu atau tahun 30-an, kayak orang tua saya ini kan ngalamin zaman Jepang dulu ada orang tua saya atau mertua saya gitu kan, kebayang susahnya hidup itu seperti apa gitu. Jadi secara mental rata-rata kalau saya lihat sih orang-orang dulu itu lebih tough, lebih tangguh. Mereka sudah terbiasa yang namanya tantangan hidup. Nah balik lagi ke Gen Z atau yang tadi istilah yang saya sebut strawberry generation, mungkin kalau boleh dibilang masalah atau tantangan yang harus mereka hadapi ini masalahnya masalah mental nih Kang Indra. Mentalnya itu mungkin belum teruji lah mungkin bahasanya ya. Kenapa? Misalkan kalau saya pelajari juga rata-rata Gen Z ini atau strawberry generation ini kan
karena mentalnya tak teruji, ketika dia mencoba berkarir di perusahaan, nggak tahan lama. Ditegur atau diomongin sama bosnya, wah baper, gundung, gitu kan. Jadi ya udahlah, saya nggak suka diomongin, gitu kan. Ya udah saya keluar aja gitu. Nah, secara mental ya, kalau yang generasi berikutnya sih siap, ya siap siap tempur, dikasih tahu, diarahkan gampang, gitu kan. Kalau yang milenial ini agak sulit. Jadi kalau menurut saya sih Gen Z, Sorry, Gen Z betul. ya. Sulit. Nih entar, Betul. saya mau muter dulu nih problemnya. Teh Fitri sama Kang Ari. Berarti berkarir total udah berapa tahun? Aku itu lulus tahun 2013 dari Polban, langsung kerja di perusahaan AC, berarti sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun. Oke, Kang Ari? Iya, 2013. 13 tahun? Iya, iya. 12-13 tahun ya? Iya, 12-13 tahun. Saya dari 2019. Berarti Sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Oke, nah bisa kasih ini sedikit nggak? Dulu waktu zaman Teh Fitri gitu ya, artinya ini berarti mungkin Gen Z, milenial ujung ya? Milenial ujung kan? Kan milenial awal gue ya? Langsung ketahu semua. Oh, dikirain ngantuk, lengah. Ternyata nggak lengah, saudara-saudara. Kita Gen Z, Pak. Dulu waktu pertama mulai kerja, kasih tahu dong, apa ininya, obstacle-nya? Obstacle-nya. Obstacle diri. Oke. Nah, waktu lulus dari Polban itu kan teman-teman tuh banyak tuh yang ngelamar kerjaan. Sini-sini kan ada job fair ya di Polban itu. Nah, teman-teman tuh udah banyak yang kerja di perusahaan kayak otomotif, di oil and gas gitu, dan di dunia AC juga gitu. Nah, waktu itu saya terakhir kebagiannya itu. Dan di bidang perusahaan yang bukan AC dan gak ada hubungannya dengan tata udara gitu kan. Ya udah deh, karena ini kita fresh graduate, pengen punya uang dong gitu iya kan, dong. pengen punya uang sendiri. Ya udah deh masuk aja gitu. Nah, di situ masuklah perusahaannya di daerah Menteng, perusahaan lokal gitu. Dan di sana itu, ini cerita aja ya, maksudnya nggak menjelekkan suatu perusahaan iya. gitu, kita cerita. Waktu ini Itu yang pertama kan ngalamin- berarti dari Bandung ke situ Iya, dulu. Iya, ke situ. Jadi 1 bulan pertama itu saya nggak digaji, Pak. Iya, gitu. Jadi diutangin. Bulan keduanya baru digaji gitu dengan ada potongan-potongan gitu. Nah, dari situ potongan kasur enggak. Nggak ada. Nah, setelah itu waduh kok kayak gini gitu kan. Jadi ya udah deh kerja sambil nyari-nyari lowongan kerja tuh. Akhirnya ada nih perusahaan AC yang butuh orang fresh graduate gitu kan. Ya udahlah masuk ke sana dan memang interview 3 kali tuh karena kan tes, ada psikotes dan lain-lain gitu kan, tes kesehatan dan lain-lain. Itu alhamdulillah keterima dan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan jurusannya gitu kan. Teknik tata udara ya pengennya jualan AC gitu kan. Nah ya masuklah di situ dan di kantor itu tuh gen baby boomer kayaknya Pak ya. Yang apa ya, yang kalau sekalinya nyuruh itu kita harus laksanain gitu. Tapi pas dulu dari Bandung ke Jakarta pacaran tuh di kantor pertama, di kantor kedua? Mohon maaf di kampus Pak. Oh di kampus. Jadi, aduh, jadi curcol nih. Oh, iya, Jadi iya. kuliah itu sekalian ketemu jodoh. Pak. Alhamdulillah, luar Gitu. biasa. Dan akhirnya menikah sampai sekarang Oh, Pak. iya. Gitu. Pak Arman, Politeknik Bandung memang luar biasa ternyata. Ya tepuk tangan dong. Oke. Jadi ya gitulah atasan di perusahaan tersebut memang baby boomers gitu yang sekalinya ngasih perintah tuh mau nggak mau kita harus laksanain gitu. Di situ sempet kayak udah nangis gitu. Ini udah dikerjain ternyata masih ada yang salah gitu-gitu. Terus ya udah sempet nangis di toilet karena sering dimarahin gitu kan. Jadi memang pada saat kita bekerja itu kita harus menyesuaikan dengan atasan kita gitu. Apalagi modelnya baby boomers di perusahaan korporasi itu ibaratnya ya teman-teman ya. Itu kita dicemplungin aja gitu. Iya, Plung gitu. Makanya dia bisa nangis tuh. Iya, gitu nangis kan? di toilet gitu kan. Wah udah gak peduli waktu tuh, udah gak ngeliat waktu, gak ngeliat apa kan. Pokoknya Iya. harus jadi, harus selesai gitu. Betul. Betul ya? Oke. Kang Ari gimana Kang Ari? Oke, pengalaman yang teringat ya awal-awal kerja. Yang pertama jelas tawarannya. Fresh graduate itu kadang-kadang ditawarinya yang tidak pasti gitu. Saya awal kerja ditawarinya outsourcing. Untuk di sini ya, outsourcing. Oke. Outsourcing kan istilahnya kejelasannya dipertanyakan nih. Nah, setelah coba ditelusuri lagi, ini outsourcing kayak gimana nih? Apakah perusahaan outsourcingnya jelas
apa ini tidak jelas gitu ya. Setelah digali kembali ternyata bagus. Outsourcingnya Oke. sendiri dia dari satu grup perusahaannya yang sama. Oke. Nah makanya saat fresh graduate itu saya berani untuk coba ke perusahaan tersebut ya. Tersebut. Dan akhirnya oke lah sampai sekarang bisa eh, jadi tetap lah ya, jadi lebih Iya. jelas karyawan tetap. Iya. Nah kalau pengalaman kerjanya terutama pas outsourcing Nah, ya sama menghadapi generasi yang beda kayak gitu. Kadang-kadang banyak baby boomers dan betul. Gen X ya. Kadang-kadang di awal tiba-tiba Karakternya gimana tuh? Mereka Iya. kan tadi kayak Teh Fitri kasih cue ya, karakter mereka tuh gimana gitu. Nah itu Kang Ari gimana? Ngebaca karakternya mereka. ya mereka itu ya ini yang saya kenal ya. Biasa ngasih clue-nya itu A gitu ya. Kamu kerjakan A. Nah saat kita di lapangan, oh ternyata kok kerjaannya ada A B C D. Gimana nih cara ngerjainnya ya A B C D? Tapi biasanya kalau boomers itu langsung melepas aja. Dianya istilahnya selesai kerjanya dipercayakan ke kita. Jadi mau tidak mau A B C D tadi kita harus tadi ya thinking, Ya, memutar otak kayak gimana gitu ya. Ya solusinya kita tanya ke senior akhirnya. Gitu ya. Jadi kalau kita mentok ke bosnya langsung tadi Ya. boomers, kita coba cari di sekitar lah. Jangan ragu walaupun masih fresh graduate, belum begitu kenal, jangan ragu lah untuk bertanya. Dan alhamdulillah ada akhirnya yang ngasih clue-clue, oh iya emang bapak tersebut kayak gitu. Oke. Coba kamu A, B, C, akhirnya Akhirnya ada jalan juga. artinya mentoring juga ya. Iya Cari benar. mentor gitu. Cari Oke. mentor aja. Kalau pertama kerja kayak gitu sih tips. Mentornya seumur atau ini? Lebih di atas lah. Lebih di atas ya. Saya ke Pak Andri. Pak Andri dari dulu saya kenal beliau udah lama, dia dari dulu cepat dulu memutuskan mempunyai usaha sendiri. Pada saat Pak Andri mulai bertransisi dari tadinya ngantor nih, terus usaha sendiri dong. Nah, bagaimana nih Pak Andri? Pak Andri sendiri kan generasi bukan generasi Gen Z, ya kan? Sebelum Gen Z kan generasinya. Gen X. Gen X. Nah Gen X. Gen X terakhir. Waktu itu apa caranya nih untuk mulai melakukan transformasi dari mulai kerja terus mulai bikin pekerjaan sendiri? Ya memang apa ya, jujur memang awalnya sulit. Kita disiplinkan diri, bangun pagi, ya kita sudah pakai sepatu tunggu calling dari rumah sakit gitu kan. Oh Pak ini ada yang rusak, ya udah kita pergi. Ada kalanya satu hari itu saya cuma ya udah pakai baju rapi begitu, nggak ada yang calling juga gitu. Ya udah mau gimana? Saya bisa sampai di luar jam kerja pun kita kadang di calling, ya mau harus mau nggak mau kita pergi. Nah seperti itu. Terus tantangannya apa Pak? Ya tantangannya pasti kalau untuk perorangan, kepercayaan kayak gitu ya kita dianggap sebelah mata sama konsumen itu udah biasa Pak. Ya yang saya pegang cuma fundamentalnya aja Pak. Fundamental saya waktu kuliah dulu apa? Itu jadi teman-teman di sini jangan ngerasa apalagi ini jurusan yang udah sangat spesifik. Ya. Apa yang Anda kuliah ini ada orang bilang nanti udah lewat kuliah ini ilmunya nggak akan kepake, salah. Kalau Anda pahami betul itu semuanya bisa kepake. Nah Kang Andri di sini berarti kita samakan persepsi forte-nya sebuah perusahaan yang usaha sendiri ya. Ya. Big entrepreneur gitu, terus kemudian mencoba melakukan B2B ya, business to business. Ya. Menjadi vendor gitu kan. Ya. Ibaratnya tadi kan kok Ya. nunggu callingan. Bukan nunggu callingan kan. Awalnya si Matupang Pak, siang malam tunggu panggilan Pak. Tuh. Palu Gada Mandiri. Tunggu panggilan. Atau Samaya Pak. Iya. Segala macam ayah gitu kan. Tuh. Nah itu kan berarti sebetulnya Pak Andri tadi sampai memutuskan dari kantoran gue harus mendisiplinkan diri. Oke. You adalah orang teknik. Tadi Pak Andri juga ngomong ke teman-teman spesifik ilmunya. Ya. Tapi pada saat mau melakukan pekerjaan Pak Andri ataupun teman-teman, Pak Budi pun, ternyata kan ada soft skill ini nih yang dibutuhkan nih. Bukan hanya masalah keteknisan ya. Tapi kira-kira Pak Andri bisa sharing ke saya perlu ilmu apa lagi nih? Jangan gengsi. Ilmu itu kita dapat dari mana aja. Nggak selalu kita ini dengan begitu keluar gerbang sekolah dulu saya pikir kita udah paling pinter. Ternyata di dunia kerja saya nangis Pak. Kenapa?
nggak jelas sekali. Apa yang kita kuliah tuh dulu dijanjikan, wow kita bakal begini, dunia kerja kok begini, dapetin atasan seperti ini, belum ketemu konsumen yang kasar atau gimana, itu macam-macam. Mental kita yang penting. Nah, saya sedikit nambahin juga, ini saya bawa contoh, hari ini saya bawa tamu spesial. Jadi nggak semua namanya Gen Z itu juga seperti yang ya Strawberry Generation. Ini hari ini saya bawa salah satu staff saya, karyawan saya, teknisi saya, namanya Fauzan Billy. Umurnya berapa, Bill? Coba berdiri Pak Billy, berdiri. Ngadep ke depan sana. Coba lihat. Nah, ini saya hargai, saya lihat performance-nya beliau ini cukup unik. Dia SMK farmasi. Terus dia sempat kerja dulu kerja di mana? Kargo ya. Waktu Covid. Beres Covid, dia dikenalin saudaranya, gabung sama kami, mulai belajar, sekarang nerusin lagi kuliah di mana? Jurusan informatika. Jadi siang dia kerja, malamnya dia kuliah gitu. Dan memang di antara yang lain speed dia untuk adaptasi itu cepat. Pak Budi, saya balik lagi ke korporasi. Tentang kebutuhan atau ekspektasi perusahaan. Ini kan tentunya sekarang di Panasonic sendiri juga mulai ada regenerasi ya. Nah, regenerasi yang mulai ada generasi-generasi muda. Ekspektasi perusahaan sendiri sebetulnya bagaimana terhadap pemenuhan sumber daya manusia yang muda lah yang masuk ke kantor-kantor itu, ekspektasinya gimana perusahaan sendiri sebetulnya? Calon karyawan dari fresh graduate, terutama di teman-teman ini sangat tinggi. Dan sebagai buktinya kami dari tim direksi pun juga melakukan kerjasama dengan beberapa, salah satunya badan vokasi yang ada. Oh, vokasi. Kalau di Bandung itu di daerah depannya TSM, betul. Dan di Lembang itu ada 2 tuh. Oke. Kebetulan kalau untuk yang di depannya TSM itu dia spesialisasinya refrigerasi, mirip-mirip seperti ini gitu. Ya. Kemudian kita sendiri pun juga sudah ada MOU atau agreement dengan beberapa SMK. Jadi kita juga menerima teman-teman SMK yang magang di tempat kita. Nah, kita ngapain sih? Kita kasih fasilitas apa di sana? Jadi teman-teman ada yang SMK magang? Ada. Jadi teman-teman yang magang itu kita kasih pembekalan ilmu. Ilmu tentang macam-macam, mulai dari basic elektronik, cara dia bongkar pasang atau nanti misalkan ketika dia terjun di lapangan jadi teknisi